warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dihormati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur pada kesempatan kali ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun pribadi kita seperti yang diinginkan oleh turunnya Ramadan. La'allakum tattaqun. Saudara-saudara yang berbahagia, di bulan ini ada satu hari yang kemudian oleh Allah dijadikan sebuah momentum yang sangat indah dengan janji-janji dan bonus-bonus yang luar biasa, yaitu malam nuzulul Quran. Perlu diketahui oleh saudara sekalian, oleh kita semuanya, Al-Quran adalah wahyu Allah. Wahyu adalah kalimat Allah. Kalimat Allah adalah bahasa kita, perkataan Allah. Diturunkan dari Allah yang maha mulia, yang maha agung. Maka siapa yang menerima dan siapa yang mengkaji dan memegang dengan teguh, dia akan menjadi agung. Allah turunkan kepada malaikat. Malaikat menjadi malaikat yang paling agung. Dari malaikat Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling agung. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau sampaikan kepada para sahabatnya, orang-orang yang terpilih, dan mereka tekun memegang Al-Quran, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang dia pelajari dalam Al-Quran. Mereka menjadi manusia-manusia yang agung. Dari para sahabat kemudian kepada tabi'in, mereka mendapatkan Al-Quran dan memegang teguh Al-Quran dan menjadi manusia-manusia pilihan yang paling agung dalam kehidupan. Sampai kepada kita, para ajena, para ulama, para kiai yang penuh dengan semangat, dengan keikhlasan, ketabahan. Mereka mempelajari, mereka memegang teguh, mereka mengamalkan isi Al-Quran. Maka menjadi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi panutan. Dan mereka menjadi agung di antara kehidupan manusia. Al-Quran adalah sebagai sebuah sumber kehidupan. Al-Quran adalah way of life. Maka Allah menjanjikan keagungan bagi mereka yang memegang teguh isi Al-Quran tersebut. Apakah kemudian hanya bagi mereka saja? Tidak. Bagi kita, bagi semuanya diberi oleh Allah kesempatan. Siapa yang memegang Al-Quran, siapa yang memperdalam Al-Quran, siapa yang menjadikan sebagai dasar hukum dalam kehidupan ini, maka Allah janjikan dia menjadi makhluk pilihan di dunia ini. Maka siapapun di dunia ini, musuh-musuh Islam akan selalu berusaha menjauhkan generasi muda dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Ada seorang jenderal di Inggris dulu yang berusaha tiba-tiba mengumpulkan para anak buahnya, dan kemudian dia ngobok-ngobok, disuruh untuk menangkap ikan di dalam kolam sampai selesai, dan mereka capek, tidak mampu untuk menangkap kolam itu. Maka mereka panggil oleh jenderal tersebut dan dikatakan, bagaimana supaya bisa menangkap ikan tersebut? Maka air yang ada di dalam kolam itu dikeringkan. Tidak usah capek, maka ikan-ikan itu akan menjadi makhluk yang dengan mudah untuk menyerah.
tidak usah untuk ditangkap, bahkan dia sendiri akan menyerah. Kenapa? Karena ikan adalah ibarat umat Islam, generasi kita ini. Dan Al-Quran adalah sumber kehidupan, yaitu air. Ketika generasi muda itu dijauhkan dari sumber kehidupan mereka, maka akan dengan mudah mereka akan menyerah dan mereka akan menjadi pecundang-pecundang yang bisa dikuasai oleh musuh-musuhnya. Al-Quran adalah sumber kita. Al-Quran adalah segala-galanya. Mari kita senantiasa memperdalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita perdalam isinya dan kita amalkan. Maka kita akan menjadi generasi yang agung yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.